الحياة بنور هدى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Dewan Kemakmuran Masjid Jauharul Iman dan Masjid Darul Ridwan Komperta Pelaju dapat menyelenggarakan majelis ilmu secara online. Insyaallah walaupun kajian kita secara online tidak mengurangi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita bekerja sama dengan Aksi Cepat Tanggap Sumatera Selatan dan Majelis Pecinta Quran Komperta Pelaju yang disiarkan secara live di akun Instagram Aksi Cepat Tanggap Sumatera Selatan ACT_Sumsel dan Majelis Pecinta Quran. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan atas junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan semua pengikutnya yang selalu setia hingga akhir zaman. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah bersama kita tuan guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Profesor Dr. Yuwono MBiomed. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Ustaz ini adalah Direktur Utama Rumah Sakit Pusri dan juru bicara COVID-19 Sumatera Selatan. Semoga beliau senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan bagi keluarga dan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, mari kita buka majelis ilmu online ini dengan membaca suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa auladih wa zurriyati kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah kepada jemaah, apabila ada yang ingin ditanyakan, kita membuka sesi tanya jawab di akhir tausiah nanti. Silakan komen di kolom komentar di akun IG Majelis Pecinta Quran maupun ACT Sumsel. Baik Ustaz, mari kita langsung saja kita dengarkan majelis ilmu spesial Ramadan yang bertemakan tentang istiqomah, tetap istiqomah dan produktif di tengah pandemi. Kepada Al-Mukarram Ustaz kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun berada yang mengikuti acara ini maupun nanti mungkin setelah ini adalah rekamannya. Mari sama-sama kita ambil ibrah, pelajaran dari setiap waktu yang kita ada. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya setiap pelajaran itu bermanfaat untuk orang-orang mukmin. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa mampu mengambil hikmah dari setiap perjalanan hidupnya, maka dia mendapat kebaikan yang sangat banyak. Ada di Al-Quran surat Al-Baqarah. Sahabat-sahabatku rahimakumullah, hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana kita tetap produktif dan istiqomah dalam menghadapi segala sesuatu termasuk situasi pandemi COVID-19 ini. Kata kuncinya ada dua. Yang pertama, kita harus memiliki akhlak yang matin, atau bahasa Arabnya matinul khuluq, yaitu akhlak yang kokoh, yang tidak goyah. Bahasa mudahnya karakter kalau bahasa gaulnya. Jadi karakter yang kuat, sama seperti ikan di lautan. Air laut itu asin, tapi ikan itu selama hidup dia tidak asin. Ketika sudah mati baru bisa jadi ikan asin. Nah sama seperti ini. Dalam keadaan kemarin tidak ada pandemi, kita akhlaknya baik. Dalam keadaan pandemi sekarang tetap baik. Artinya kita berkarakter macam ikan di lautan tadi. Ini yang pertama. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di Al-Quran di surat 68 ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, engkau benar-benar berada dalam akhlak yang paling tinggi.
Dan Rasulullah pun beliau bersabda dengan sangat gamblang, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Tidak lain saya diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia ini. Jadi yang pertama adalah supaya tetap istiqomah dan produktif selama masa kesulitan seperti sekarang ini, kita harus punya akhlak yang tetap terjaga baik. Yang kedua, bahwasanya setiap kita ini punya peran. Setiap kita punya peran. Saya punya peran sebagai seorang dokter, saya punya peran sebagai seorang manajer rumah sakit, saya punya peran sebagai kepala rumah tangga, saya punya peran di masyarakat termasuk mubalik seperti sekarang ini. Itu peran namanya. Antum semua juga punya peran masing-masing. Nah, lantas sekarang peran itu didasari apa? Peran itu harus ada aktivitas. Jadi peran itu didasari aktivitas. Jadi kalau orang nggak punya aktivitas, sebenarnya orang tidak berperan. Orang malas-malasan, orang nganggur, itu artinya orang yang tidak punya peran. Tapi orang yang punya peran pasti dia punya aktivitas, pasti dia sibuk. Subhanallah. Nah, kemudian aktivitas kita itu kalau kita ingin menjadi orang yang benar-benar produktif, penelitian di seluruh dunia menunjukkan ternyata 90% orang itu beraktivitas tidak enjoy, tidak senang, tidak menyenangkan, ya? Artinya tidak ada kelegaan hati, sehingga terpaksa. Misalnya bagian yang kurir nganterin barang dengan lesu-lesu, dengan malas, bakso Palembangnya ngerutuk, ya, berkeluh kesah, ya. Bagian yang ini, bagian yang itu, semua pendek kata, semua orang kadang-kadang itu disuruh. Penelitian 90% orang yang aktivitasnya merasa terpaksa. Kenapa? Karena dia tidak didasari oleh syakilah atau talenta atau pola bakat. Ada di Al-Quran, tidak sembarangan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Isra ayat 84, ya. Kullu ya'malu ala syakilati. Katakanlah, setiap kalian itu beraktivitas atas dasar syakilah. Syakilah itu talenta, pola bakat, ya. Dan arti syakilah itu cakep. Jadi setiap kita ini sudah diberi oleh Allah beautiful, keindahan, kebagusan dari talenta. Kita berbeda-beda. Kita berbeda-beda, tapi perbedaan inilah menyebabkan kita saling mengisi. Contoh, acara kita kali ini, saya yang berceramah, ini ada yang katakanlah men-setting supaya ini siaran ini bagus. Masing-masing, bukan saya semua. Ini sakilahnya beda-beda kira-kira pola penerapannya itu. Tapi enjoy semua kita kira-kira begitu. Subhanallah. Jadi diulangi, supaya orang bisa produktif itu, satu, dia harus punya peran. Peran itu didasari oleh aktivitas, dan aktivitas itu didasari oleh syakilah. Cirinya adalah enjoy, melakukan segala sesuatu dengan enjoy. Jadi simpulannya, saya ingin kita semua lebih banyak berdiskusi. Dua hal yang sangat kokoh dalilnya di Al-Quran, kita tidak usah mencari dalil yang lain-lain. Saya boleh mengungkapkan, karena ini juga adalah hari ini acara kita bersama Majelis Pencinta Quran ACT, Masjid Jaharul Iman, Masjid Darul Ridwan, ya, semua kita lah warga Palembang khususnya, semua kita, maka tidak berlebihan kalau saya ungkapkan salah satu ayat ini di Al-Quran. Ini bulannya Quran juga, di surat Muhammad ayat 24. Tolong nanti direnung-renungkan betul, jangan merasa tersinggung. Inilah yang direnungkan. Apa di Al-Quran, di surat Muhammad surat 47 ayat 24. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Bahasa kita lugasnya, apakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran? Mentadabbur itu mempelajari Al-Quran. Apakah mereka nggak mau mempelajari Al-Quran? Ataukah hati mereka itu terkunci? Jadi bahasa kerennya, sekarang dengan adanya pandemi ini, ada masalah ini, kenapa tidak kita mempelajari Al-Quran? Tentu ada sumbernya, ada jawabannya, ada inspirasinya di situ. Nah, tadi sudah saya ungkapkan, hari ini kita temanya subhanallah, teman-teman dari Majelis Pencinta Quran dan ACT ini tadi sudah membuat tema yang sangat bagus, yaitu bagaimana tetap istiqomah
dan tetap produktif di masa yang sulit seperti sekarang ini? Jawabannya tadi dua-duanya ada di Al-Quran. Yang pertama, tetaplah berakhlak mulia. Yang kedua, tetaplah produktif, dalam arti kata berperan yang didasari aktivitas yang kita enjoy. Dalilnya sudah disebutkan di surat 68 dan di surat yang ke-17. Demikian mungkin sebagai pengantar. Mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi bagi kita semua. Saya kembalikan pada moderator. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz. جمال الوجود بذكر الإله. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tolong bagaimana pandangan Ustaz di mana masjid di lingkungan kami tidak menyelenggarakan sholat Id, Ustaz. Padahal masjid kami tidak ada PDP, lingkungan komplek kami tidak ada PDP atau positif COVID. Terima kasih. Baik, saya jawab begini saja. Hukumnya itu berlaku umum. Jadi begini, tolong kita terima ya. Bukan saya ngajak-ngajak suruh cuma sekedar terima itu dengan ilmu. Setelah ilmu hati akan lega. Oke, dalilnya Rasul itu menyebutkan